Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan kita, di mana kali ini kita masih akan membahas tentang berbagai tema yang berkaitan dengan dunia pemasaran. Dan lebih spesifik lagi, tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang strategi produk. Kita tahu bahwa strategi produk ini merupakan suatu perencanaan teknis dalam mengidentifikasikan tiap-tiap tujuan dan juga maksud produk yang akan dijual berdasarkan kepada visi dari perusahaan. Kita tahu bahwa strategi produk ini merupakan sesuatu yang teramat penting. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang strategi produk ini, ada baiknya kita juga mengenal tentang berbagai elemen yang ada di dalam konsep tentang strategi produk ini. Di dalam strategi produk ada beberapa elemen yang diantaranya yang pertama adalah tentang inisiatif. Inisiatif ini mencakup tentang berbagai hal yang dapat mempengaruhi pencapaian penjualan. Misalnya saja dalam hal meningkatkan retensi pelanggan, dalam hal meningkatkan penjualan, dalam hal mengedukasi pelanggan, kemudian juga dapat dengan mencari saluran penjualan yang paling tepat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan inisiatif ini. Kemudian elemen yang kedua dari strategi produk adalah tentang lini masa produk. Dengan adanya lini masa produk, maka akan membantu kita dalam menjalankan perencanaan yang lebih efektif, utamanya dalam rangka mencapai tujuan. Ini yang kedua. Kemudian elemen yang ketiga dari strategi produk ini adalah yang berkaitan dengan value proposition. Value proposition ini menunjukkan tentang alasan dari pemilihan yang dilakukan oleh pelanggan kita. Utamanya pemilihan tentang produk-produk yang kita tawarkan. Dengan value proposition ini akan dapat membantu kita dalam mengetahui tentang berbagai kekurangan ataupun juga tentang kebutuhan pasar. Sehingga ini akan dapat menjelaskan tentang bagaimana produk-produk yang kita hasilkan itu mampu menjadi solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan kita. Selanjutnya, elemen yang keempat dari strategi produk ini adalah
tentang sasaran pasar. Dalam hal sasaran pasar ini, kita perlu sekali untuk memperhatikan berbagai faktor. Misalnya faktor yang berkaitan dengan kondisi pasar, yang berkaitan dengan kompetitor yang juga bermain di segmen kita. Kemudian juga yang menyangkut tentang tingkat kejenuhan dan sebagainya. Yang mana kesemuanya itu kita lakukan dalam rangka mengetahui tentang peluang-peluang terbaik yang bisa kita manfaatkan melalui produk-produk yang kita hasilkan. Oleh karena itu menjadi sangatlah krusial bagi kita untuk dapat merinci dan mengelompokkan tentang siapa saja yang menjadi target pasar kita. Kemudian elemen yang berikutnya, yang kelima dari strategi produk ini adalah tentang metode penetapan harga. Dalam hal elemen metode penetapan harga ini, kita semestinya melakukan suatu kajian ataupun analisis yang berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya saja tentang struktur harga. Misalnya saja yang berkaitan dengan perkiraan jumlah pelanggan. Meliputi juga tentang margin ideal untuk keuntungan dari produk-produk yang kita hasilkan. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang mana kesemuanya itu ditujukan agar perusahaan kita dapat memperoleh keuntungan sekaligus mendapatkan modal yang telah dikeluarkan, sehingga biaya-biaya operasional pun akan dapat tertutupi. Ini kelima. Kemudian elemen yang keenam dari strategi produk adalah tentang tujuan teknis, di mana berkaitan dengan tujuan teknis ini kita amatlah perlu yang disebut dengan tujuan teknis ini. Karena ini sangat-sangat mendasari sasaran-sasaran yang terkait. Misalnya saja tentang kinerja, tentang penjualan produk, ataupun tentang penggunaan produk itu sendiri. Ini biasanya akan didapatkan dari berbagai informasi dari produk itu sendiri maupun pasar. Seperti dalam hal pendapatan yang dihasilkan atau ulasan-ulasan yang disampaikan oleh pelanggan kita. Itu tadi beberapa elemen yang melekat pada strategi produk. Nah, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana cara menyusun ataupun membuat strategi produk yang efektif? Kita dapat mengambil beberapa langkah ataupun tahapan manakala kita ingin menyusun strategi produk yang efektif.
Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan pasar. Dalam hal mengidentifikasikan pasar ini, kita dapat melakukannya dengan riset, atau bisa juga dengan mempelajari target pelanggan kita. Dalam hal ini, kita dapat melakukan misalnya menyebarkan survei kepada masyarakat sekitar kita ataupun pelanggan kita. Atau bisa juga dengan cara kita mengadakan suatu forum FGD, Focus Group Discussion, yang mana ini kita tujukan untuk memperoleh deskripsi yang menyeluruh terkait dengan apa saja kebutuhan serta keinginan yang bisa disolusikan oleh produk-produk yang kita hasilkan. Ini tahapan pertama dalam menyusun strategi produk yang efektif, yaitu identifikasikan pasar. Kemudian yang kedua, kita harus fokus pada solusi dan nilai produk. Dengan kita fokus pada fungsi dan juga nilai utama produk kita, dan juga solusi yang bisa kita tawarkan, maka kita tidak hanya sebatas berorientasi pada tujuan semata. Akan tetapi, kita juga dapat menghubungkan tiap-tiap ide yang ada untuk kita masukkan sebagai suatu hal yang harus kita implementasikan. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan visi. Setelah kita merinci tiap nilai dan solusi utama yang tentu ini dimiliki oleh produk kita, maka selanjutnya kita juga perlu untuk mencari cara guna memanfaatkan hal-hal tersebut untuk menciptakan produk-produk yang tidak hanya bisa diterima oleh pasar, tetapi juga menjadi produk-produk yang memenangkan pasar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kolaborasi. Ini suatu keniscayaan bagi kita. Karena dengan kolaborasi akan dapat membantu kita atau perusahaan kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan melalui banyak perspektif. Sehingga identifikasi tentang potensi ataupun hambatan yang bisa muncul di masa depan akan dapat teratasi dengan lebih baik sebelum semuanya memiliki dampak yang terlalu jauh ataupun terlalu dalam pada bisnis kita, utamanya dampak negatif.
Kemudian yang kelima, kita harus melakukan penyesuaian secara teratur. Dalam hal ini, kita mestinya mampu untuk melakukan berbagai hal secara teratur. Termasuk di dalamnya adalah tentang bagaimana kita memperoleh informasi tentang penjualan. Bagaimana kita menilai keberhasilan atas penjualan kita. Bagaimana kita bisa memasukkan umpan balik. Dan bagaimana kita mengatasi munculnya fluktuasi pasar. Inilah beberapa tahapan ataupun cara yang dapat kita tempuh manakala kita akan menyusun strategi produk yang efektif. Nah, setelah kita mengenal tentang berbagai cara yang bisa diambil untuk menyusun strategi produk ini, pada saatnya nanti apabila kita telah melaksanakan strategi produk ini, tentu ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan sebagai individu maupun bagian dari entitas usaha. Manfaat-manfaat yang bisa diambil dari adanya strategi produk ini, di antaranya yang pertama adalah bahwa strategi produk ini dapat menjadi panduan tentang siklus hidup produk kita. Strategi produk ini akan memberikan suatu panduan kepada perusahaan kita. Utamanya yang terkait dengan nilai utama produk kita dan proses membangun reputasi maupun minat dari pelanggan kita. Kemudian yang kedua, dengan strategi produk, maka akan menjadi tolok ukur keberhasilan kita. Strategi produk ini dapat kita gunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penjualan, utamanya untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar menunjukkan tentang bagaimana proses produksi kita, tentang distribusi produk-produk kita, dan tentang operasionalisasi atas produk-produk kita. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu membangun pemikiran yang kritis. Dengan strategi produk, kita akan dapat memanfaatkannya sebagai tolok ukur dalam melakukan pengembangan metode, pembaruan praktik-praktik positif, atau juga membuat perubahan-perubahan yang jauh lebih baik dan lebih akurat di masa depan. Yang keempat, dengan strategi produk pula kita dapat mengambil manfaat utamanya dalam mengembangkan kinerja tim. Melalui strategi produk akan dapat membantu kita dalam mengembangkan kinerja tim. Karena setiap anggota tim akan memiliki kemampuan untuk memahami dan juga menyelaraskan dengan visi perusahaan secara lebih mudah. Di samping itu pun, dengan terjalinnya kinerja tim yang semakin berkembang, maka komunikasi antar karyawan, antar pemangku kepentingan yang ada di dalam perusahaan tentu akan jauh lebih lancar lagi. Dan yang kelima, dengan strategi produk maka kita akan dapat memprioritaskan sumber daya yang kita miliki.
Dengan strategi produk akan membuat kita mampu dalam memprioritaskan sumber daya dengan lebih baik lagi. Sehingga kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Yang mana ini dikarenakan kita senantiasa melakukan identifikasi tentang bagian-bagian terpenting dari penjualan, termasuk di dalamnya prosesnya. Mulai dari perencanaan sampai pada tataran bagaimana memelihara pelanggan kita. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang strategi produk. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.